Sekarang kan banyak orang yang susah mencari pekerjaan dan PHK terus menimpa orang-orang yang masih bekerja. Jadi video ini sengaja aku buat untuk membantu kalian agar bisa lebih cepat mendapat pekerjaan. Jadi teman-teman tonton video ini sampai selesai karena di sini aku akan membagikan tips bagaimana membuat CV yang paling efektif agar kalian bisa cepat memperoleh pekerjaan. Halo guys, selamat datang di channel aku Lani Wati Rusli. Langkah konkret di dalam mencari pekerjaan adalah dengan mengirimkan CV ketika ada iklan lowongan pekerjaan yang dipasang oleh pihak perusahaan. Jadi CV itu adalah pembuka jalan bagi kita di dalam mencari pekerjaan. Jadi sudah tentu kita harus membuat CV kita itu sebaik dan seefektif mungkin agar CV kita bisa menarik perhatian dari pihak HRD dari berbagai perusahaan. Tapi sayangnya nggak banyak pencari kerja yang tahu bagaimana membuat CV yang menarik perhatian itu. CV yang bisa menarik perhatian itu bukan hanya CV yang lengkap datanya, melainkan juga CV yang bisa menjual. Menjual di sini bukan maksudnya menjual diri, bukan. Melainkan CV yang bisa menarik perhatian para HRD sehingga mereka mau mempertimbangkan kita sebagai kandidat yang cocok untuk mengisi lowongan pekerjaan tersebut. Maka itu membuat CV itu nggak boleh sembarangan, nggak boleh asal-asalan dan terlalu apa adanya teman-teman. Melainkan harus dibuat dengan pintar, cerdik, dan kreatif sehingga CV yang kita buat itu memiliki nilai plus di mata HRD. Nah, CV yang bernilai plus itu adalah CV yang bagaimana sih? Sebuah CV bisa dikatakan bernilai plus adalah jika si pelamar bisa menguraikan nilai-nilai dirinya secara jelas dan gamblang sehingga si HRD menganggap si pelamar ini cocok untuk mengisi lowongan pekerjaan tersebut. Nah, CV yang bernilai plus ini biasanya memiliki 4 poin utama, yaitu data pribadi atau riwayat hidup, riwayat pendidikan, riwayat pengalaman kerja, dan yang paling penting di sini adalah riwayat kualifikasi. Keempat poin ini mutlak harus ada di dalam CV kita di saat kita melamar pekerjaan. Keempat poin ini harus diuraikan secara jelas dan lengkap. Nah, masalahnya adalah biasanya para pelamar kerja itu hanya menuliskan 3 poin utama saja, yaitu riwayat hidup, riwayat pendidikan, dan riwayat pengalaman kerja dalam CV mereka tersebut. Dan banyak di antara mereka yang tidak menguraikan tentang riwayat kualifikasi mereka di dalam CV mereka itu. Kenapa? Karena mereka nggak tahu bahwa hal ini justru sangat penting. Karena sebenarnya riwayat kualifikasi inilah yang menjadi poin utama dan poin penentu yang membuat perusahaan memutuskan untuk merekrut seseorang sebagai pegawai. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan riwayat kualifikasi itu? Dan apa yang harus ditulis di dalam riwayat kualifikasi tersebut? Riwayat kualifikasi itu adalah uraian tentang mengapa pihak perusahaan harus menerima kita sebagai pegawai. Di dalam riwayat kualifikasi itu, kita bisa menguraikan secara lengkap dan jelas apa saja kualitas diri kita, apa saja keahlian kita, apa saja keterampilan kita, apa saja kelebihan kita, dan apa saja keunggulan kita, sehingga kita adalah kandidat terbaik yang harus dipilih oleh perusahaan. Kedengarannya kok agak lebay gitu ya, tapi sebenarnya nggak begitu teman-teman. Malah hal ini sangatlah penting dan mutlak harus kita lakukan agar lamaran kerja kita bisa sukses. Kalian harus menganggap CV itu adalah sebuah sarana untuk mempromosikan kualitas diri kita kepada pihak perusahaan dan strategi yang jitu agar perusahaan mau memilih diri kita di antara sekian banyak pelamar lainnya yang menjadi saingan kita. Jadi uraikanlah secara jelas dan detail kualitas diri kita di dalam CV tersebut. Gak usah malu-malu dan jangan menganggap hal ini sebagai sesuatu yang berlebihan. Tapi ingat juga bahwa apa yang dituliskan di dalam riwayat kualifikasi ini haruslah sesuatu yang jujur dan tidak menipu. Nggak boleh berbohong, karena nanti saat dites akan ketahuan kalian itu jujur atau ngibul. Kenapa kita wajib menuliskan riwayat kualifikasi dalam di CV kita itu? Ya, karena para HRD selalu menerima CV yang monoton dari para pelamar. Maksudnya gimana? Ilustrasinya seperti ini, yang pendidikannya S1 sama seperti kalian itu sangatlah banyak. Yang pintar seperti kalian itu juga sangat banyak. Yang muda, bersemangat, dan energik seperti kalian itu juga banyak. Yang lulusan universitas ternama seperti kalian juga banyak. Yang bukan fresh graduate dan sudah berpengalaman kerja seperti kalian juga sangatlah banyak. Jadi kalau CV kalian itu monoton dan tidak menuliskan tentang riwayat kualifikasi kalian, cara bagaimana si HRD tersebut akan menentukan pilihan, ya enggak? Jadi jangan heran jika dari ratusan CV yang dikirimkan oleh para pelamar, nggak ada satupun yang dipanggil oleh si HRD. Kenapa? Iya, karena dari antara CV itu nggak ada sesuatu yang istimewa. Semuanya monoton, jadi si HRD nggak bisa menentukan pilihan mana pelamar yang harus dipanggil. Membaca saja sudah bosan.
Ibaratnya kalau warna, semua CV itu berwarna merah semua. Jadi si HRD itu daripada ia bingung, mending ia memasang iklan lagi. Siapa tahu yang melamar nanti ada yang berbeda dari yang sebelumnya. Dan siapa tahu juga bakalan ada yang terpilih. Kan nggak mungkin juga jika si HRD harus memanggil satu persatu dari antara para pelamar, ya kan? Nah, maka itu sangatlah penting bagi kita untuk bisa membuat CV yang warnanya bisa lain daripada warna merah itu. Buatlah CV yang berwarna hijau, biru, atau warna lainnya, agar CV kita itu bisa menarik perhatian dari HRD. Aku menggunakan warna ini sebagai kiasan loh ya. Cara satu-satunya yang paling jitu dan efektif adalah dengan membuat riwayat kualifikasi kita secara jelas dan detail. Jadi kalian sudah mengerti ya, kenapa riwayat kualifikasi itu penting dan wajib dibuat di dalam CV kalian. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang harus diuraikan di dalam riwayat kualifikasi itu? Kita ambil contoh misalnya seorang pelamar di bidang marketing. Bagi pelamar marketing, dia bisa menuliskan prestasinya di dalam menjual sebuah produk. Bagaimana keahliannya di dalam menarik calon pembeli. Ia juga bisa mencantumkan berapa omset penjualan yang bisa ia hasilkan dalam sebulan. Lebih bagus lagi jika ia bisa menambahkan bahwa customernya nggak ada yang bad debt. Semua tagihan terbayar dengan lancar. Inilah yang aku sebut dengan CV yang bernilai plus itu. Kalau saingan kalian nggak ada yang menulis seperti ini, cuma kalian aja, maka sudah pasti kamulah yang akan dipanggil oleh si HRD. Contoh lain lagi misalnya pelamar di bagian account receivable dan collection. Dia bisa menuliskan prestasinya di bidang piutang dan penagihan. Misalnya, semua piutang bisa tertagih dengan lancar tanpa bad debt. Cash flow perusahaan lancar dan hubungan kerjasama dengan bagian marketing juga lancar. Karena sulit loh untuk memiliki orang di bagian piutang dan penagihan yang nggak punya bad debt yang hubungannya bisa harmonis dengan bagian marketing. Kalau kalian punya kualitas seperti ini, yakinlah kalian yang akan bakalan direkrut. Contoh lain lagi misalnya pelamar desainer. Kalian bisa menuliskan tentang portfolio kalian di bidang desain. Kalian juga bisa menuliskan sebanyak mungkin software atau aplikasi desain apa saja yang kalian kuasai. Sekaligus juga kalian bisa mengirimkan bukti hasil desain kalian, yaitu contoh hasil karya kalian kepada HRD. Ini tentu akan lebih meyakinkan si HRD untuk memanggil kalian datang untuk interview. Tentu saja harus hasil karya kalian sendiri yang dikirimkan, bukan nyolong hasil karya orang lain. Soalnya kalau kalian nipu saat data interview dan dites akan ketahuan nanti kalian jujur atau nipu. Contoh lain lagi misalnya lamaran seorang penerjemah. Kalian itu bisa menuliskan sebanyak mungkin keahlian berbahasa asing dan menerjemahkan bahasa asing apa aja yang kalian bisa, baik lisan maupun tulisan. Lalu cantumkan juga portfolio penerjemahan kalian dan jenis-jenis dokumen dan bidang ilmu apa saja yang bisa kalian terjemahkan dengan baik. Lebih baik lagi jika kalian bisa editing, membuat subtitle, memiliki keterampilan menulis, menguasai ejaan AID, dan tata bahasa Indonesia dengan baik. Dan itu adalah poin plus buat para penerjemah. Lebih sempurna lagi jika kalian bisa mengirimkan contoh hasil terjemahan kalian secara vice versa, maka kans kalian untuk diterima itu akan lebih besar. Karena jarang ada kandidat penerjemah yang mau mengirimkan contoh hasil terjemahan mereka. Karena hal ini dipandang ribet oleh mereka. Padahal alasan sebenarnya adalah karena mereka nggak kompeten dan nggak mampu. Contoh lain misalnya pelamar sekretaris atau personal assistant. Selain kemampuan teknis yang bisa kalian tuliskan secara detail, kalian juga bisa menonjolkan tentang kemampuan verbal kalian di dalam hal berkomunikasi dengan bos. Misalnya kalian bisa menghadapi bos dengan temperamen yang sulit untuk dilayani, dan kalian bisa menjadi asisten bos yang kompeten, bisa dipercaya dan bisa diandalkan, sampai tidak ada yang bisa menggantikan kalian. Nah, seperti itulah hal-hal yang bisa diuraikan di dalam riwayat kualifikasi secara detail dalam CV kalian. Masih banyak sih yang bisa kalian gali lebih jauh, tergantung dari kepintaran, kecerdikan, dan kreativitas kalian masing-masing. Karena kalianlah yang paling tahu dan yang paling memahami tentang diri kalian. Nah, sekarang bagaimana dengan para pelamar yang belum memiliki pengalaman kerja atau pelamar fresh graduate? Nah, bagi yang belum pernah bekerja, di sini kalian harus bisa menonjolkan apa bakat kalian, apa keahlian kalian, apa keunggulan kalian yang tidak dimiliki oleh orang lain, termasuk di sini kemampuan kalian di dalam hal berkomunikasi dengan orang lain. Juga kemampuan kalian di dalam hal bekerja sama dengan orang lain. Di dalam bekerja di kantor itu, kemampuan berkomunikasi dan kemampuan bekerja sama dengan orang lain itu juga adalah hal yang sangatlah penting. Banyak HRD yang menuntut para pelamar
adalah kandidat yang memiliki kemampuan untuk bekerja sama. Karena di dalam kantor itu merupakan kumpulan dari orang-orang dengan sifat dan tabiat yang beraneka ragam. Jadi kalau kalian memiliki kemampuan yang baik di dalam hal berkomunikasi dan bekerja sama, maka tonjolkanlah juga hal-hal ini di dalam CV kalian. Kan banyak juga perusahaan yang justru lebih suka merekrut pelamar fresh graduate karena mereka ingin lebih menghemat cost di dalam perusahaan. Jadi kalian para fresh graduate sebenarnya jangan minder dan berkecil hati karena kalian memiliki kesempatan yang cukup besar untuk melamar dan di dalam persaingan kerja. Jadi jelaskan secara detail kemampuan kalian di dalam hal berkomunikasi dan bekerja sama ini. Siapa tahu hal-hal seperti ini yang paling diprioritaskan oleh si HRD di dalam menerima pelamar fresh graduate. Kalau kalian pintar dan kreatif, sebenarnya masih banyak aspek-aspek lain yang bisa kalian ungkapkan dan tonjolkan di dalam CV kalian. Semakin banyak yang bisa dituliskan di dalam riwayat kualifikasi kalian, maka kesempatan kalian untuk dipanggil oleh HRD untuk diwawancara itu pasti akan lebih banyak, yang berarti juga kesempatan kalian untuk diterima sebagai pegawai juga pasti akan lebih besar. Oke, demikianlah pembahasan dari materi ini sampai di sini. Semoga video ini bisa membantu para pencari kerja yang ingin mencari pekerjaan di zaman yang semakin sulit ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.